Selamat siang Ibu Anini, perkenalkan saya Maria Janeti Kristiani dengan NIM 2305-10019. Saya dari kelas 3A Perhotelan. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil resum iCommerce. Saya akan menjelaskan dari narasumber pertama yaitu Prof. Dr. Hanafi bin Hamzah, Konferensi Internasional tentang Studi Perhotelan dan Pariwisata atau Pariwisata Hijau untuk Keberlanjutan Pariwisata Berbasis Masyarakat. Yang pertama, beliau menjelaskan tentang tantangan pengelolaan lingkungan di hotel kecil dan menengah atau UKM di Malaysia. Menurut Profesor Dr. Hanafi bin Hamzah, antara lain disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah regulasi yang rumit yang menyulitkan pengelola hotel kecil dalam menerapkan sistem manajemen lingkungan. Selain itu, banyak pengelola yang belum memiliki keahlian atau pengetahuan yang cukup mengenai penerapan sistem ramah lingkungan. Ditambah lagi, meskipun kesadaran global tentang keberlanjutan semakin meningkat, permintaan konsumen untuk layanan ramah lingkungan di sektor ini masih terbilang rendah. Dr. Hanafi juga menyoroti peningkatan sampah global sebagai masalah serius bagi industri perhotelan. Negara-negara kaya menghasilkan lebih banyak sampah, tetapi memiliki sistem pengelolaan yang lebih baik. Sementara itu, negara berkembang seperti Malaysia menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah, terutama dengan proyeksi peningkatan 70% sampah global pada 2050. Industri perhotelan dihadapkan pada tantangan untuk mengurangi dampak lingkungan dengan menerapkan sistem manajemen sampah yang efektif, mengurangi konsumsi energi, dan menerapkan praktik ramah lingkungan. Penerapan sistem manajemen lingkungan atau SML di hotel dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan manfaat seperti penghematan biaya melalui efisiensi energi dan pengurangan konsumsi air, serta peningkatan citra hotel di mata wisatawan yang peduli lingkungan. Namun, di Malaysia, penerapan sistem manajemen lingkungan masih terbatas, terutama di hotel kecil karena hambatan seperti biaya awal yang tinggi, peraturan yang rumit, dan kurangnya keterampilan pengelola hotel dalam mengimplementasikan sistem ramah lingkungan. Dr. Hanafi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri perhotelan, dan masyarakat untuk mendorong praktik ramah lingkungan. Langkah yang perlu diambil meliputi kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan kesadaran pengelola hotel dan dukungan finansial. Untuk penelitian ke depan, Dr. Hanafi menyusulkan studi lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem manajemen lingkungan, seperti ketersediaan sumber daya dan sikap manajerial terhadap keberlanjutan. Yang berikut saya akan menjelaskan dari narasumber kedua, yaitu Bapak Ung Faisni dari Universitas Manajemen Nasional Kamboja, yang menjelaskan tentang pariwisata hijau untuk ketahanan pariwisata berbasis masyarakat di Kamboja. Yang pertama adalah keterlibatan masyarakat dan pendidikan. Pariwisata hijau di Kamboja fokus pada keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengelolaan, memastikan mereka dapat manfaat langsung dan berperan dalam keberlanjutan. Pendidikan lingkungan untuk penduduk dan wisatawan penting untuk meningkatkan kesadaran pelestarian alam dan budaya. Selain itu, pariwisata hijau mendukung pelestarian warisan budaya seperti Angkor Wat dengan praktik keberlanjutan yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya lokal. Yang kedua adalah tantangan dan peluang. Tantangan pariwisata berbasis masyarakat di Kamboja adalah menyeimbangkan ekonomi dengan pelestarian alam dan budaya. Risiko eksploitasi sumber daya dan hilangnya identitas budaya perlu diatasi dengan praktik keberlanjutan dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Peluang besar terletak pada pelatihan masyarakat dan model pariwisata berbasis komunitas yang inklusif untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil. Yang ketiga adalah warisan budaya dan pariwisata. Pariwisata hijau di Kamboja menonjolkan warisan budaya melalui praktik keberlanjutan, seperti energi terbarukan dan akomodasi ramah lingkungan. Ini menjaga alam, memperdalam pemahaman budaya lokal, dan mendukung keberlanjutan melalui pendidikan bagi wisatawan dan penduduk setempat. Yang keempat adalah masa depan pariwisata berbasis komunitas di era digital. Kemajuan teknologi digital memberi Kamboja peluang untuk memperluas pariwisata berbasis komunitas melalui platform digital yang mempermudah promosi, pemesanan, dan dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan. Masa depan pariwisata ini bergantung pada kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, LSM, dan sektor swasta untuk menerapkan praktik berkelanjutan dan memastikan keberlanjutan pariwisata.
Yang berikut saya akan menjelaskan dari narasumber ketiga, yaitu dari Dr. Bambang Supriyati. Beliau menjelaskan tentang atribut tujuan berbasis teori afinitas dan pendekatan lingkungan. Beliau membahas bagaimana keberlanjutan lingkungan mempengaruhi persepsi wisatawan terhadap destinasi wisata. Destinasi yang berkelanjutan, bersih, aman, dan dikelola dengan baik cenderung memiliki citra positif yang penting untuk menarik wisatawan. Yang pertama adalah teori afinitas. Adalah pendekatan untuk pengelompokan elemen yang hidup, meskipun berbeda bentuk atau label, berbeda dengan analisis korelasi. Teori ini tidak hanya mengukur hubungan antar variabel yang bisa diperkuat atau dilemahkan sesuai dengan intensitas hubungannya. Kelebihannya terletak pada kemampuannya untuk meneliti hubungan kompleks, seperti kaitan antara daur ulang atau transportasi ramah lingkungan dengan persepsi wisatawan terhadap destinasi berkelanjutan. Yang kedua adalah indikator keberlanjutan lingkungan. Teori ini menyoroti indikator keberlanjutan lingkungan di destinasi wisata, antara lain adalah daur ulang sampah, transportasi ramah lingkungan, jalur sepeda, tempat sampah yang memadai, makanan lokal, air minum yang terkelola dengan baik, dan transportasi listrik. Indikator ini mencerminkan upaya pro lingkungan yang mendukung citra positif destinasi wisata di mata wisatawan. Yang ketiga adalah karakteristik destinasi wisata yang berkelanjutan. Karakteristik destinasi wisata yang berkelanjutan mencakup yang pertama adalah berkelanjutan, yaitu komitmen jangka panjang terhadap pelestarian lingkungan. Yang kedua adalah ramah lingkungan, yaitu menjaga kelestarian alam dan kebijakan ramah lingkungan. Yang berikut adalah aman, yaitu aman secara fisik dan dari risiko lingkungan. Yang berikut bersih, bebas dari sampah dan polusi. Yang terakhir adalah ramah, yaitu menyambut wisatawan dengan keramahan dan pelayanan yang baik. Yang keempat adalah interpretasi isomorfisme dalam teori afinitas. Teori afinitas menjelaskan bahwa meskipun elemen yang terlibat berbeda, mereka seringkali terhubung dalam struktur yang serupa atau isomorfik. Artinya, inisiatif pro lingkungan dan karakteristik destinasi yang berbeda dapat dianggap serupa karena mendukung tujuan yang sama, yaitu menciptakan destinasi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang terakhir adalah kesimpulan keseluruhan dari materi yang dibawakan oleh tiga narasumber, yaitu menekankan pentingnya kolaborasi antar masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan. Pariwisata hijau tidak hanya mengutamakan keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal untuk berperan aktif dalam pengelolaan destinasi wisata, yang pada gilirannya dapat meningkatkan ketahanan ekonomi dan budaya mereka. Penerapan praktik ramah lingkungan seperti pengolahan sampah, penggunaan energi terbarukan, dan pelestarian budaya lokal menjadi kunci untuk menarik wisatawan yang peduli dengan keberlanjutan. Selain itu, pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat serta pengelolaan destinasi wisata sangat penting agar mereka dapat mengelola destinasi wisata dengan bijak. Melalui pendekatan ini, pariwisata hijau dapat menjadi pendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, memperkuat ketahanan komunitas lokal, dan mendukung pelestarian alam serta budaya untuk generasi mendatang. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Selamat siang.